Halo kaum pemula, kaum recehan reban cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, sekarang itu gue bakalan ngebahas 3 koin sekaligus ya, dimana katanya 3 koin ini adalah koin cryptocurrency anti inflasi. Wow, luar biasa banget nih ya, katanya anti inflasi inflasi club. Tetapi di sini sebelum lanjut gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. Apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Intinya ketika kalian ingin berinvestasi apalagi di cryptocurrency yang bisa dibilang high risk high return, pikirkan baik-baik sebelum Anda menaruh aset kalian di cryptocurrency. Oke, ini sekarang gue buka di exchange Binance ya. Kita cek dari segi pasarnya dulu. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwasanya beberapa altcoin ini merah-merah banget ya. Banyak yang merahnya ketimbang yang hijau. Langsung aja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, dikutip oleh Analytic Insight ya, di mana nih menurut Analytic Insight ya di sebuah artikel ini, tambahkan cryptocurrency anti inflasi ini ke dompet Anda. Yang pertama ada BNB, yang kedua ada One Inch, yang ketiga ada Parody Coin atau koin Paro ya. Oke, tetapi di sini nih buat kalian yang mungkin gua tidak akan ngebahas semuanya, jadi gua hanya bisa ngambil poin-poin pentingnya aja. Dan untuk kalian apabila ingin membaca lebih lanjut silakan aja kalian kunjungi di websitenya analyticinsight.net karena di sini memerlukan durasi yang panjang ya kalau misalkan gua ngebahas dari 3 koin ini dari awal sampai beres. Jadi gua ambil poin-poin pentingnya aja ya untuk meminimalisir dari segi durasi. Oke, jadi di sini itu ada bulan lalu tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat mencapai 8,3%. Itu tingkat tertinggi yang tercatat dalam 41 tahun, meninggalkan investor di tempat yang sangat ketat. Wow. Jadi bulan lalu nih ya, mungkin kalau bulan lalu itu kita geser mundur 1 bulan ke belakang, di mana kita ambil dari bulan Mei. Jadi bulan Mei ini ya tingkat inflasi tahunan di Amerika Serikat itu mencapai 8,3%. Dan itu pastinya ya tingkat tertinggi yang pernah tercatat di dalam 41 tahun yang lalu. Wow. Jadi sebelumnya ya dihitung mundur selama 41 tahun yang lalu itu di Amerika Serikat belum pernah mengalami yang namanya inflasi yang sangat tinggi ya sampai mencapai ke 8,3%. Tetapi di tahun 2022 musibah ya buat kita semua tuh karena inflasinya yang sangat tinggi sekali di Amerika Serikat. Pasar beruang saat ini adalah alasan lain yang perlu diperhatikan investor sebelum mereka melompat. Dalam artikel ini, Anda akan belajar tentang 3 cryptocurrency anti inflasi yang mengesankan, yang harus Anda pertimbangkan jika Anda ingin berinvestasi. Mereka adalah BNB, One Inch, dan juga koin Paro atau Parody Coin. Nah, jadi di sini nih ya dari pasar bearish ini, di mana sekarang kita sedang berada di tahap pasar beruang atau market bearish. Dan di sini alasan lain yang perlu kita perhatikan sebagai investor sebelum kita melompat gitu. Nah, jadi di sini nih ingin gue sampaikan kepada kalian ya. Jadi dari maksud yang ada di artikel ini dalam kata melompat. Maksudnya apa sih? Nah, ketika kita berada di market bearish ini ya, artinya ya portofolio kita gitu ya, termasuk portofolio gua pun sama ya. Ketika koin turun pastinya value kita pun berkurang ya. Dan di sini yang perlu kita perhatikan adalah sebelum kita melompat atau bisa dibilang cut loss lah gitu kan. Kita bela-belain cut loss gitu untuk memang beralih ke investasi yang lain seperti saham, emas yang lainnya. Itu kita harus memikirkan baik-baik ya. Maksudnya seperti itu apa yang ada di dalam kata melompat. Intinya semua pun kita harus dipikirkan secara baik-baik. Dan untuk di dalam artikel ini pun ya, Anda juga akan belajar katanya tentang 3 cryptocurrency yang anti inflasi ini. Tetapi di situ pun kalian harus mempertimbangkan juga artinya Dior terlebih dahulu. Di mana di sini ada 3 kandidat. Yang pertama itu ada BNB, One Inch, dan juga koin Paro atau Parody Coin. Oke, kita bahas yang pertama dulu dari segi koin BNB. Binance Coin atau BNB tetap menjadi favorit semua orang. Binary Finance atau Binance adalah pertukaran cryptocurrency paling populer di dunia saat ini. Ada 337 cryptocurrency yang terdaftar di bursa
Dan pada tahun 2021 saja Binance memproses lebih dari 7,7 miliar dolar dalam transaksi. Wow. Nah, jadi di sini nih katanya ya Binance Coin atau koin BNB ini masih menjadi favorit investor. Dan untuk singkatan dari exchange Binance adalah Binary Finance. Nah, buat kalian yang memang belum tahu Binance itu apa sih? Nah, pastinya Binance itu mempunyai singkatan ya. Diambil dari kalimat ataupun kata binary finance dan itu menjadi Binance. Dan bahkan di dalam exchange Binance itu terdapat 337 koin cryptocurrency yang telah terdaftar di bursa Binance atau exchange Binance ya. Dan pada tahun 2021 saja nih ya Binance itu pernah memproses dalam satu kali transaksi dengan total 7,7 miliar dolar. Wow. Ini luar biasa banget ya exchange Binance tuh. Itu pernah mengalami dengan nilai jumlah yang sangat banyak sekali. Ini gua nggak bisa menotalkan ya. 7,7 miliar dolar di dalam rupiah itu jadi berapa rupiah? Itu gua udah nggak kepikiran seberapa banyak gitu ya. Binance adalah ekosistem solusi yang kuat untuk pemegang kripto dan investor, menawarkan produk dan layanan seperti jaringan blockchain, Binance Smart Chain, perdagangan peer-to-peer, NFT, perdagangan berjangka, Binance Pay, dan lain-lain. Mata uang aslinya adalah BNB, menempati urutan kelima di antara semua cryptocurrency dengan kapitalisasi pasar lebih dari 37 miliar dolar. Dan ini diluncurkan sebagai token ERC20 tetapi bermigrasi ke Binance Smart Chain di mana pengguna dapat menikmati transaksi ultra cepat dan juga biaya rendah. Oke, di sini nih dari segi exchange Binance di mana di dalam fitur exchange Binance itu banyak sekali yang ditawarkan kepada investor ya, tergantung investor tuh mau memilih cari cuan di mana gitu. Yang pertama di situ menawarkan dari segi jaringan blockchain-nya. Dan untuk yang kedua ada BSC ya, jaringan BSC itu, terus ada juga perdagangan peer to peer ya. Pastinya kita semua yang bertrading di exchange ataupun di dunia cryptocurrency itu semuanya dilakukan dengan secara peer to peer. Dan ada juga NFT, perdagangan berjangka, Binance Pay, staking dan lain-lain. Pastinya banyak banget ya di dalam fitur exchange Binance. Dan untuk koin BNB nih, dia pun menempati di urutan kelima ya di antara semua cryptocurrency. Artinya untuk koin BNB sekarang itu berada di top kelima gitu ya dari semua cryptocurrency yang ada. Karena dengan segi kapitalisasi pasarnya yang lebih dari 37 miliar dolar. Wow, banyak banget ya. Dan untuk koin BNB nih pertama kali diluncurkan dia di dalam jaringannya ERC20 atau Ethereum. Tetapi setelah dia mengeluarkan blockchain-nya sendiri, mempunyai ekosistem sendiri, akhirnya dia bermigrasi ke ekosistemnya sendiri di mana nama jaringannya adalah Smart Chain atau BP20. Dan di mana ya untuk para pengguna juga dapat menikmati dari segi transaksi yang cepat dan juga biaya yang rendah. Karena dibandingkan dengan ERC20 ataupun jaringannya Ethereum, pastinya itu lebih mahal Ethereum dibandingkan dengan BEP20. Dan untuk yang kedua nih ya, di sini ada OneInch. Bagaimana OneInch merevolusi DeFi? OneInch adalah agregator decentralized exchange atau DEX yang luar biasa yang memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan perdagangan dengan harga terbaik dan biaya transaksi terendah. Itu semua bekerja untuk pengguna dengan mengumpulkan data harga dari bursa yang berbeda dan membandingkan mana yang akan menjadi pilihan terbaik untuk transaksi. Nah, jadi untuk dari koin OneInch ini ya, di mana dia adalah agregator decentralized exchange atau DEX yang luar biasa katanya nih. Bahkan di sini pun memungkinkan juga untuk para pengguna yang bisa menyelesaikan dari segi perdagangan atau trading ya dengan harga terbaik dan juga biayanya yang sangat rendah. Dan itu semua bekerja juga untuk para pengguna ya. Jadi kalian pun bisa tuh untuk mengumpulkan data dulu dari berbagai DEX atau exchange untuk mempertimbangkan kira-kira lebih murah mana sih DEX OneInch dengan DEX-DEX yang lain atau exchange-exchange yang lain. Dan itu bisa menjadi pilihan terbaik untuk kalian dalam bertransaksi di decentralized exchange-nya OneInch. Dan ini adalah platform yang kuat yang dibangun di atas jaringan blockchain Ethereum. Ini sepenuhnya terdesentralisasi sehingga pengguna tidak bergantung pada partisipasi atau intervensi perantara untuk melakukan transaksi. OneInch juga menawarkan program likuiditas staking yang dapat Anda manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan pasif untuk berpartisipasi. Anda akan menyetorkan token Anda ke kolom likuiditas. Nah, dan di sini nih
platform one inch yang kuat katanya, dia pun dibangun di atas jaringan blockchain Ethereum dan itu sepenuhnya terdesentralisasi ya, sehingga untuk para pengguna itu tidak bergantung pada partisipasi ataupun intervensi perantara untuk melakukan transaksi, itu enggak ada seperti itu ya. Jadi semuanya memang benar-benar pure tuh, kita yang melakukan sendiri dan itu tanpa intervensi bahkan perantara ya. Dan untuk dari One Inch juga nih, di dalam DEX-nya One Inch, dia pun telah menawarkan yang namanya program likuiditas staking atau fitur staking ya, yang dapat kita manfaatkan tuh. Contohnya ya kalau staking itu kalian sebetulnya udah pada paham ya staking itu apa sih. Jadi kalau gua sih bilangnya gini ya, jadi di dalam investasi itu ada investasi lagi gitu ya. Itu yang menurut gua ya gitu. Jadi gua itu berasumsi seperti itu. Ketika kita melakukan staking di mana, sama halnya kita menaruh uang di bank gitu. Kita tinggal, tentukan aja seberapa lama waktu kita staking gitu ya dari segi durasi lah dan seberapa banyak koin kita yang akan di-staking-kan. Pastinya di dalam setiap staking itu, eee, bunga per bulannya atau bisa dibilang APY lah atau APR itu berbeda-beda ya. Ada yang 10% aja dalam 1 bulan gitu, ada yang 20, ada yang 30. Ya pokoknya variatif ya. Tetapi dari staking itu kita bisa mendapatkan penghasilan pasif. Jadi kita mendiamkan aja token kita ataupun koin kita, ketika kita staking kan itu akan bertambah ya kira-kira seperti itu. Kita memanfaatkan momentum sambil menghold. Daripada kita diamkan aja itu nggak akan bertambah ya. Lebih baik kita staking kan. Dan untuk yang terakhir di sini adalah, parody coin atau koin Paro ya. Jadi koin Paro akan menjadi raksasa kripto. Wow. Parody coin adalah platform terobosan yang dirancang untuk mengganggu industri cryptocurrency yang memungkinkan pengguna untuk membuat versi parodi dari token populer dan memperdagangkannya dengan pengguna lain di pasarnya. Itu dibangun di atas jaringan BNB Smart Chain. Dan dengan demikian ini menghadirkan alternatif yang lebih cepat dan lebih murah dari jaringan Ethereum untuk mencetak dan memperdagangkan NFT. Wow, apalagi koin parodi nih. Katanya nih koin Paro itu akan menjadi raksasa di cryptocurrency. Bahkan dari platformnya ini adalah dirancang sebagai terobosan yang paling mengganggu di industri cryptocurrency. Dan itu sangat memungkinkan sekali ya bagi para pengguna untuk membuat versi parodi dari token populer dan bisa memperdagangkannya dengan pengguna lain di pasarnya. Wow. Ini canggih banget ya, jadi fleksibel. Nah, dari koin Paro ini. Dan untuk koin Paro nih, dia itu dibangun di atas jaringannya BNB Smart Chain atau BSC. Dan dengan demikian nih, jadi koin Paro ini ya, dia memberikan alternatif nih untuk yang lebih cepat dan juga lebih murah daripada jaringan Ethereum. Untuk kalian mencetak ataupun memperdagangkan non fungible token atau NFT. Wow, ini keren banget ya dari koin Parodi. Demikian pula pengguna dapat mencetak replika NFT di platform dan membakar atau menguncinya di jaringan Ethereum sehingga replika menjadi asli sehingga pengguna sekarang dapat memperdagangkannya dengan kecepatan lebih cepat dan biaya transaksi rendah. Wow, ini keren banget ya dari Paro. Biasanya apabila kita ingin menjual NFT di OpenSea gitu dan bahkan berbagai marketplace lainnya gitu yang menyediakan penjualan NFT itu biasanya tidak ada yang namanya replika-replika atau menggandakan dari hak cipta ya, mungkin seperti itu. Tetapi di platformnya Parody Coin gitu, itu bisa tuh buat kita mereplika ya ataupun menggandakan NFT-NFT kita gitu. Ini keren banget ya. Dengan catatan di dalam platform tetapi kita harus memburn-nya dulu ataupun menguncinya di jaringan Ethereum atau ETH ya. Supaya dari replika itu menjadi asli dan untuk para pengguna itu dapat memperdagangkannya dengan kecepatan yang cepat dan juga biaya transaksi yang rendah. Oke, mungkin itu aja informasi, dari gua gitu untuk kalian, di mana 3 kandidat koin yang dinyatakan anti inflasi club ya, di mana yang pertama ada koin BNB, yang kedua ada One Inch, yang ketiga ada Parody Coin, di mana di dalam 3 kandidat ini itu mempunyai projeknya masing-masing dan semuanya luar biasa. Apabila dari segi penjelasan gua ini kurang jelas buat kalian, kalian bisa langsung kunjungin websitenya di analyticinsight.net. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.